Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'ad. Ya, kita masuk ya ke pertemuan ketiga dari mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Ya, pada pertemuan ini mungkin dari 31 slide-nya Ibu, nanti Ibu cut ya, karena kalau semua kita pelajari hari ini akan memberikan kebingungan pada adik-adik sekalian, jadi nanti mungkin cuma sampai 20 slide akan Ibu jelaskan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sedikit pengantar tentang logika fazi ya. Sebelum kita masuk ke metode-metode yang ada dalam logika fazi, kita pelajari dulu konsep, pengertian, maupun komponen-komponen yang ada dalam logika fazi. Nanti pekan depan insya Allah baru kita pelajari beberapa metode yang ada dalam logika fazi. Sebelumnya apakah adik-adik sudah pernah mendengar mengenai logika fazi ini atau bahasa Inggrisnya fuzzy logic, atau baru ketemu sekarang? Ada yang sudah pernah sebelumnya? Yang saya tanyakan yang sudah pernah? Belum ya? Belum ada? Ya. Jadi alhamdulillah ya adik-adik sekalian, di level S1 ini kalian sudah mendapatkan materi tentang logika fazi. Ya, kalau Ibu dulu nanti lanjut S2 baru ketemu dengan ini, logika fazi. Ya, jadi betapa beruntungnya adik-adik sekalian, jadi tolong dimanfaatkan, tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan jangan ragu-ragu bertanya jika ada hal yang kurang dipahami ya, atau Anda masih bingung. Ya, kenapa? Karena dalam logika fazi ini selain agak berbeda dengan mata kuliah logika informatika yang telah kalian pelajari di semester 1 sebelumnya atau semester 2 ya. Kalau ini logika fazi lebih dikenal dengan namanya logika samar. Ya, jadi fazi itu artinya adalah samar. Ada samar-samar, nilai samar di dalamnya. Kalau sebelumnya di logika informatika kalian pelajari nilai kebenaran dari suatu variabel itu, terutama untuk yang tipe data boolean itu cuma 2 nilainya kan, antara 0 dan 1 ya, atau 1 dan 0, ya atau tidak, benar atau salah. Nah, kalau logika fazi itu ada nilai samar di antara 0 sampai 1 itu. Jadi ada nilai kebenaran atau nilai samar yang kita berikan kepada suatu variabel yang nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi koma-koma ya nilainya 0, sekian, 0, sekian seperti itu. Nah, itu perbedaan antara logika fazi dengan logika yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ya, jadi bagaimana definisi logika fazi tersebut? Jadi logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Ya, kalau pengertian secara ininya kita pahami bisa dilihat pada gambar ya. Jadi misalnya ini contoh untuk bidang produksi. Nah, produksi itu biasanya ada di bidang industri ya atau pabrik-pabrik. Nah, pabrik itu kalau mau produksi barang tidak serta-merta memproduksi doang atau tidak ada perhitungan di dalamnya ya. Jadi logika fazi di sini memberikan rekomendasi pada bidang industri untuk berapa jumlah barang yang akan diproduksi oleh pabriknya berdasarkan hasil penjualan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, ruang input, semua total persediaan barang yang mungkin. Nah, misalnya persediaan barang akhir pekan, kemudian outputnya itu menentukan berapa jumlah produksi barang pada esok hari. Ya, artinya di sini ada
sistem prediksi. Nah, jadi pemetaannya itu inputannya adalah persediaan barang akhir pekan, ya, itu yang menjadi variabel patokan berapa sisa barang pada akhir pekan yang lalu untuk menentukan berapa produksi pada esok hari. Nah, berdasarkan variabel, salah satu variabel ya yang dijadikan patokan atau inputan, maka itu yang akan menjadi penentu untuk berapa prediksi atau berapa jumlah barang yang harus diproduksi pada keesokan harinya. Nah, disinilah logika fazi itu bermain ya, artinya menjadi proses bagaimana dalam suatu pabrik itu menggunakan metode logika fazi agar tidak berlebihan dalam memproduksi atau tidak kekurangan dalam memproduksi barang pada esok harinya. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Jadi logika fazi itu salah satu penerapannya itu pada sistem prediksi. Nah, kalau kalian misalnya tertarik pada jurnal-jurnal atau silahkan baca-baca ya jurnal yang judulnya itu tentang prediksi. Nah, itu biasanya salah satu metode yang digunakan itu menggunakan logika fazi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, logika yang kalian pelajari pada awal semester itu namanya adalah logika klasik, ya, atau dengan tipe data boolean. Nah, di logika klasik itu nilainya itu bersifat biner, ya, atau ada nilai ya atau tidak, benar atau salah, hitam atau putih, atau dengan nilai 0 atau 1. Ya, tidak bisa kedua-duanya 0, tidak bisa kedua-duanya 1, atau tidak bisa salah satunya saja. Tidak ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian logika fazi muncul untuk memberikan nilai antara 0 sampai 1. Jadi, terkadang ada variabel yang membutuhkan atau tidak pasti bahwa dia itu bernilai 0, tidak pasti juga nilainya bernilai 1. Nah, jadi ada nilai di antaranya. Nah, kemudian logika fazi memungkinkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1 sehingga bisa disebut dengan tingkat keabuan ya, artinya bersifat abu-abu. Nah, kemudian bisa juga bernilai hitam dan putih itu sendiri atau 0 dan 1 itu sendiri. Tidak dilarang ya untuk memberikan nilai pada variabel dengan nilai 0 dan 1, tapi bisa juga di antaranya seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk linguistik, ya linguistik itu artinya dalam bentuk bahasa ya. Nah, konsep tidak pastinya itu diterapkan pada kata sedikit. Nah, kalau sedikit di sini kan banyak artinya ya, sedikit itu berapa, tergantung dari masalah yang kita cari solusinya. Kemudian begitu juga dengan kata lumayan dan sangat atau banyak ya. Jadi sedikit bisa diwakili dengan kata atau variabel sedikit, lumayan dan banyak. Tidak melulu harus dalam bentuk angka seperti itu. Nah, berhubungan dengan logika fazi juga berhubungan dengan set fazi ya dan teori kemungkinan. Jadi ada juga teori-teori kemungkinan yang kita gunakan di dalam penentuan keanggotaannya atau elemen himpunannya. Nah, siapakah penemu fazi? Ya, fazi ditemukan oleh Dr. Lotfizadeh pada tahun 1965. Ya, beliau adalah dari Universitas California. Nah, kemudian beberapa alasan yang diangkat oleh Dr. Lotfi tersebut, kenapa dalam pembuatan aplikasi di bidang IT itu juga butuh logika fazi atau logika samar. Ya, diantaranya adalah yang pertama, konsep logika fazi itu mudah dimengerti. Ya, mudah dimengerti untuk orang awam ya, karena kalau orang awam itu agak sedikit ada gap ya antara bagaimana cara berpikir seorang programmer dengan orang awam. Ya, kalau programmer lebih mengutamakan bagaimana logikanya bermain, sementara kalau masyarakat atau orang awam lebih kepada pengalaman-pengalaman atau bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Nah,
Kemudian konsep matematis yang mendasari penalaran fazi itu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Ya. Nah, kemudian yang kedua, logika fazi itu sangat fleksibel. Ya, fleksibel artinya kadang-kadang dia bisa bernilai 0, kadang-kadang dia juga bisa bernilai 1. Nah, itu sebentar kita lihat bagaimana caranya suatu variabel bisa bernilai 0, kadang bisa bernilai 0, kadang bisa bernilai 1. Nah, kemudian yang ketiga, logika fazi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Nah, itu tadi yang kalau sudah fleksibel maka pasti ada toleransi di dalamnya. Kemudian yang keempat, logika fazi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear. Ya, non-linear di sini biasanya berhubungan dengan kurva-kurva ya. Ya, non-linear. Jadi kalau non-linear, kita bicara non-linear itu biasanya ada persamaan, ada formula, kemudian nilainya itu mengikuti bentuk kurvanya seperti apa. Nah, kemudian yang kelima, logika fazi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung. Ya, ini yang harus digarisbawahi ya, tanpa harus melalui proses pelatihan. Nah, bedanya logika fazi dengan metode AI yang lainnya itu, di dalam logika fazi tidak perlu ada proses training ya atau pelatihan data di dalamnya. Langsung aja di-input data berapa, kemudian data itu akan diolah berdasarkan nilai keanggotaan beserta pilihan kurva apa yang digunakan dan formula apa yang digunakan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, logika fazi dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Ya, teknik kendali di sini biasanya berhubungan dengan mesin-mesin ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, logika fazi didasarkan pada bahasa alami. Nah, misalnya hardware-hardware yang ada di dalam rumah-rumah kalian itu seperti mesin cuci, AC, apalagi ya. Nah, itu saja ya dua contohnya. Mesin cuci dan AC itu menggunakan logika fazi ya dalam menjalankan alatnya. Nah, AC disetting sedemikian rupa oleh pabrik bagaimana bisa menghasilkan suhu yang normal berdasarkan suhu ruangan yang ada di yang menggunakan AC tersebut. Kapan dia berubah menjadi dingin sendiri, atau kapan dia berubah menjadi normal, kapan dia berubah menjadi di bawah dari normal, seperti itu. Begitu juga dengan mesin cuci. Mesin cuci dia bergerak berdasarkan kondisi kotoran yang ada dalam pakaian yang kita masukkan ke dalam mesin cuci. Seberapa kotorkah itu? Kalau dia sangat kotor, maka sensor cahaya yang masuk ke dalam mesin cuci itu akan semakin redup ya atau semakin gelap sehingga itu akan memompa atau membutuhkan penggunaan air dan sabun yang lebih banyak dibanding dengan kotoran yang sedikit seperti itu. Jadi apa ya, fleksibel artinya tidak monoton dalam penggunaannya atau menjalankan mesin-mesin yang menerapkan logika fazi tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh aplikasi yang menerapkan logika fazi di dalamnya. Pada tahun 90 itu dibuat mesin cuci dengan logika fazi di Jepang. Itu diproduksi oleh Matsushita ya, Electric Industrial Company. Sistem fazi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Nah, jadi saya kira adik-adik ada ya yang punya mesin cuci, pasti di situ banyak pilihannya. Mau cuci apa? Apakah mau cuci baju olahraga, atau cuci pakaian baby, atau mencuci kain dengan jenis kain wool, itu banyak pilihannya. Berdasarkan pilihan itulah akan menentukan bagaimana putarannya, serta bagaimana penggunaan air yang digunakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ini tadi yang Ibu ceritakan ya, inputan yang digunakan dalam mesin cuci tersebut menggunakan beberapa variabel. Ya, contohnya jenis kotoran, kemudian seberapa kotor dia, apakah sangat kotor atau tidak kotor, kemudian banyaknya yang dicuci. Jadi ada 3 variabel
inputan atau 3 himpunan yang bisa kita gunakan yang bisa digunakan dalam mesin cuci ini. Nah, dalam mesin cuci itu menggunakan sensor. Nah, dari sensor itulah dia akan menentukan bagaimana cara pembersihan dari pakaian tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh aplikasi yang kedua, transmisi otomatis pada sebuah mobil. Nah, misalnya mobil Nissan ya, yang telah menggunakan sistem FASI dalam transmisi otomatisnya, sehingga mampu menghemat bensin 12-17%. Nah, saya kira bukan hanya mobil Nissan aja ya, mobil yang lain juga, misalnya Toyota, itu sudah ada itu yang ada biasa simbol-simbol kayak tanaman begitu. Nah, itu kalau aktif lampu tersebut eco ya, eco friendly, eco apakah istilahnya? Itu mampu menghemat bensin ya kalau apa istilahnya stabil ya, stabil kecepatan dari mobil tersebut itu memberikan keterangan atau indikator bahwa telah menghemat bensin sekian persen. Kalau dalam bidang kedokteran atau biologi, sistem diagnosis bisa menggunakan logika FASI. Ya, misalnya dalam diagnosis kanker atau manipulasi peralatan prostetik. Nah, prostetik ini adalah alat untuk mengganti alat gerak tubuh dari manusia yang hilang ya. Ya, jadi kita bisa membuat alat bantu tersebut ya, alat bantu gerak tersebut berdasarkan logika FASI. Nah, jadi kapan misalnya alat bantu gerak kaki ya, misalnya kapan dia bisa digunakan berlari, kapan dia bisa digunakan berjalan biasa, dan seterusnya. Nah, kemudian pada bidang ilmu lingkungan, ya misalnya seperti kendali kualitas air atau prediksi cuaca. Nah, ini prediksi gempa bumi. Ya, jadi logika FASI itu sebenarnya lebih banyak ya. Lebih banyak kalau kalian buka atau googling jurnal logika FASI, maka yang paling banyak muncul judulnya itu prediksi, menggunakan keyword prediksi. Ya, kenapa? Karena logika FASI memang sangat bagus atau tinggi akurasinya dalam topik atau dalam masalah memprediksi sesuatu. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian mau ingin menentukan judul tugas akhir yang terkait dengan prediksi-prediksi, nah, di sini prediksinya secara ilmiah ya, bukan prediksi yang dilakukan oleh dukun-dukun, bukan. Jadi kita bisa menjadi seorang paranormal yang ilmiah istilahnya ya, karena kita menggunakan ilmu yang ada dalam bidang IT. Jadi insya Allah ini tidak kena dosa, Ji. Kenapa? Karena kita menggunakan variabel penentu, sehingga dari variabel itu bisa menjadi penentu berapa prediksi dari output yang dibutuhkan. Seperti itu. Prediksi gempa bumi ini sudah bisa kita lihat penerapannya ya di Jepang, karena di Jepang itu paling sering mendapatkan bencana seperti gempa bumi, maka mereka telah memproduksi atau menggunakan alat untuk prediksi gempa bumi. Ibu berharap sekali di Indonesia juga bisa memproduksi alat ya yang bisa memprediksi gempa bumi supaya mengurangi kerugian baik itu kerugian material maupun kerugian korban nyawa ya. Mengingat beberapa tahun lalu Indonesia sering tertimpa gempa bumi. Seperti itu. Nah, jadi semoga adik-adik sekalian bisa jadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi jangan pilih topik tugas akhir yang biasa-biasa aja. Ambillah yang luar biasa supaya memberikan nilai manfaat kepada masyarakat ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke komponen apa saja yang kita butuhkan dalam menerapkan atau menggunakan logika FASI ini. Nah, jadi di logika FASI ini erat kaitannya dengan teori himpunan ya. Sudah pelajari matematika dasar toh? Nah, itu
ada tujuannya ya Anda mempelajari matematika di mata kuliah sebelumnya, bukan hanya sekedar belajar aja, tapi banyak kaitannya dengan mata kuliah di tingkat-tingkat atas yang sekarang kalian tempuh. Nah, logika fuzzy erat kaitannya dengan teori himpunan. Nah, jadi dalamnya ada penentuan elemen atau variabel, kemudian himpunannya, kemudian semesta pembicaraannya, dan domain himpunan dari variabel yang kita tentukan. Nah, contohnya yang pertama, variabel fuzzy. Jadi komponen dasar yang pertama dari logika fuzzy itu adalah variabel. Kita tentukan variabel apa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, ya, masalah tertentu. Nah, contohnya kalau dalam bidang dalam bidang ekonomi, nah, ada dibutuhkan variabel penghasilan, ya, untuk menentukan berapa kalau penghasilan masyarakat menentukan daya beli masyarakat, ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan bisnis bisa memprediksi masyarakat di daerah tertentu apakah tinggi daya belinya atau gimana. Nah, itu variabel penghasilan dibutuhkan sebagai inputan di dalam prediksi daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua ada namanya contoh variabel temperatur. Nah, ini biasanya di mesin-mesin yang menggunakan temperatur di dalam pergerakannya atau penggunaannya. Contohnya AC, ya, AC atau mesin cuci juga bisa. Mesin cuci menggunakan temperatur suhu air yang ingin digunakan. Kemudian begitu juga variabel permintaan, variabel usia, dan sebagainya. Jadi ada variabel yang dibutuhkan. Kemudian komponen yang kedua namanya adalah himpunan. Himpunan ini terbagi dua. Bisa Anda menggunakan, tidak ya, ini dua-duanya dipakai, secara linguistik dan secara numeris. Linguistik artinya kita memberikan nama pada suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Nah, misalnya variabel temperatur. Temperatur bisa dibagi tiga. Ada himpunan dingin, ada himpunan sejuk, dan ada himpunan panas. Nah, kemudian kita mau memberikan nilai pada masing-masing himpunan ini. Nah, jadi himpunan dingin, misalnya kita berikan nilai ya, nilai itu menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Nah, dingin itu misalnya kita berikan nilai 10, sejuk itu nilainya 20, panas itu nilainya 30. Nah, ini kalau kita lihat ya oke lah, tapi dalam penerapannya kan dingin itu banyak range-nya ya, bukan hanya satu nilai seperti itu. Begitu juga dengan sejuk, bukan cuma satu angka atau satu nilai, tapi ada range-nya. Begitu juga dengan panas. Nah, disinilah bermain semesta pembicaraan ya sebelum kita ke domain. Jadi semesta pembicaraan itu adalah seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Nah, kalau di sini kita lihat nilai terendahnya adalah 10, nilai tertingginya adalah 30. Kalau kita lihat hanya berdasarkan nilai ini saja, maka semesta pembicaraan dari variabel temperatur itu dari 10 sampai 30. Tapi ternyata pada kenyataannya semesta pembicaraan untuk variabel temperatur itu dimulai dari minus 10 sampai 90. Ya, ini kalau ada mesin yang menggunakan temperatur sampai 90 ya. Tapi kalau AC kayaknya enggak sampai 90 deh. Paling sampai 30 ya yang tertinggi. Yang terendah 17 di 17 sampai 30 misalnya AC ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tentukan semesta pembicaraannya, maka ditentukanlah domain himpunan. Nah, disinilah domain atau penentuan nilai range dari masing-masing himpunan yang kita tentukan tadi berdasarkan variabel temperatur itu. Nah, dingin itu kita tentukan berapa sampai berapa. Sejuk juga seperti itu, panas juga seperti itu. Kalau kita lihat contohnya di sini, untuk domain himpunan dingin itu dia memberikan range antara minus 10 sampai 17. Kalau sejuk dari 18 sampai 26. Kalau panas 27 sampai 90. Nah, ini sih oke-oke saja ya. Kalau kita lihat nilainya itu tidak mengganggu antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain, ya, karena berbeda di nilainya toh, batasan nilainya.
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau nilainya itu berada, nanti penentuan nilainya itu berada misalnya dingin ditentukan -10 sampai 20, terus sejuk 18 sampai 26. Nah, ini tadi kita tentukan sampai 20. Bagaimana kalau 18? Apakah dia masuk ke dingin atau dia masuk ke sejuk? Nah, seperti itu. Logika fuzzy bermain di situ. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Contoh himpunan fuzzy. Misalnya variabel umur. Perhatikan, satu variabel itu dibagi menjadi 3 himpunan. Ada himpunan muda, ada himpunan parobaya, ada himpunan tua. Jadi, kalau yang sebelumnya kalian pelajari satu variabel ya satu nilai. Nah, kalau di logika fuzzy, itu satu variabel bisa memiliki 3, ya, 3 kategori atau 3 himpunan. Nah, himpunan muda kita tentukan nilainya umurnya adalah di bawah atau lebih kecil dari 35 tahun. Oke. Maka untuk